sekitar yang saya tahu tuh sudah 12 korban. 12 korban jiwa yang meninggal tiap tahun. Kenapa dibilang kuning? Karena emang catnya kuning atau gimana ya? Petunjuk beliau, siapapun yang lewat di sini harus klakson 3 kali. Udahan ya, takut gue beneran. Udahannya itu loh, bau amis. Kalau saya tertarik di sebelah itu ada keranda, jadi setiap ada yang mati, pasti keranda itu bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya malam ini di Sensasi Dunia Lain, emak tidak dihadirkan oleh Kriwil dan Siti. Biasanya ada Siti sama Kriwil. Malam ini emak berada di sebuah Madura Sampang karena panggilan netizen. Ada netizen yang komen, katanya emak suruh datang ke kota Sampang. Di sini konon di belakang saya ini ada sebuah makam yang tiap tahunnya katanya mengambil tumbal. Jadi saya terpanggil oleh netizen yang berkomentar di video Sensasi Dunia Lain. Sekarang kita panggilkan orangnya. Sebentar, Bang Ian, siapa ya? Kita panggilkan dulu orangnya. Karena saya datang ke sini adalah memenuhi panggilan beliau, katanya suruh dilihatkan kenapa setiap tahun jalanan ini memakan korban jiwa. Oke, kita sudah bergabung dengan Bapak siapa namanya? Ian Sanjaya. Bapak Ian Sanjaya yang di YouTube-nya nama siapa ya? YouTube-nya NDP. Oh ya, jadi biar tahu bahwa beliau ini yang rekomen bahwa saya sudah datang ke sini untuk dilihat ada apa jalanan daerah Sampang ini selalu memakan korban jiwa. Oke kalian, jadi saya sudah datang malam Jumat ini memenuhi panggilan Bapak Iya. Saya manggil Bapak aja ya, karena kalau Abang kita lebih muda, Abang ini lebih tua. Jadi tepatnya percis ya, katanya di belakang saya ini ada sebuah makam. Iya betul. Di sini ada makam itu namanya tuh Pujuk Serekoning. Namanya Pujuk Serekoning. Jadi nama makamnya adalah Pujuk Serekoning. Serekoning. Artinya kalau di bahasa Indonesia itu buyut sirih kuning. Nah, ini jalan alternatif menuju Surabaya. Lokasinya itu di Kelurahan Kapok. Di mana kelurahan? Kelurahan Polagan. Gitu. Tepatnya di Jalan Magul. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Umi sudah menyempatkan hadir, karena memang saya sendiri juga penasaran. Di sini juga sudah sekitar yang saya tahu tuh sudah 12 korban. 12 korban jiwa yang meninggal tiap tahun. Dan juga memang salah satu korban itu juga saya sendiri dulu dengan kakak saya. Kalau saya sendiri itu diperkirakan tahun berapa? Dulu sekitar tahun 2011 saya sendiri yang jadi korban. 2011 sekarang 2022. Iya. Itu dulu masih jalannya masih belum seperti Berarti ini. Berarti dulu zaman dulu ini belum jalanan belum seperti ini ya? Belum seperti ini. Masih batu makadam kalau istilahnya itu begitu. Dulu ceritanya saya jam 1 malam. Jam 1 malam saya berangkat kerja, karena memang dulu saya memang kuli panggul pasir. Di situ pas lewat di situ saya enak. Itu Bapak berdua dengan? Enggak, kalau kakak saya beda hari. Cuman pas hari saya yang lewat sini tuh malam jam 1 saya enak-enak ngayuh sepeda. Tiba-tiba ada yang jungkirin dari belakang, jadi saya monting langsung begini. Oh, jadi Bapak ini dulu tahun 2011 tengah malam lewat, dan beliau mengaku bahwa membawa sepeda motor dan tiba-tiba jungkir balik. Iya. Gitu.
Jadi sangat menarik sih bagi Mak. Jadi ada apa di sana? Apakah dia makam ini membawa apakah makam wali ataukah makam kiai ataukah makam orang arwah yang penasaran, yang memang apa dulunya dia tidak suka atau kematiannya seperti apa, kita juga belum tahu. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus penelusuran di Sensasi Dunia Lain. Ayo Pak, bisa tunjukkan di mana makamnya? Yuk. Jadi pas kejadian itu memang makan korbannya itu pada saat malam hari atau maghrib atau isya? Enggak, itu enggak tentu juga. Kemarin yang terakhir itu siang hari malah. Oh, jadi enggak nentu. Oh, setiap malam enggak ya? Jadi memang kadang siang, kadang malam. Kadang malam. Gitu. Jadi setiap tahun memang memakan korban. Iya. Kenapa Bapak bisa tahu kalau setiap tahun memakan korban sampai seperti itu? Ya karena satu memang saya orang sini, kebetulan juga saya punya pangkalan pasir di daerah sana. Iya. Jadi memang tahu, artinya kadang apa namanya itu, meskipun saya tidak tahu sendiri, itu kadang ada yang ngasih tahu kalau kemarin ada kecelakaan gitu. Oh. Dan tempatnya sama. Oh, berarti Bapak sudah mengingat, maksudnya sudah dihitung sudah ada 12 korban yang terjadi kecelakaan di daerah atau jalanan yang kita jalanin ini. Iya. Ada suara apa ya? Jadi sini Pak. Jadi pemirsa, sekarang tepat di belakang saya ini adalah makam warga di sini juga ya Pak ya. Iya, ada makam warga di sini juga. Jadi beliau buyut saya kuning ini. Sini ini ya. Buyut saya kuning ini. Oh, kenapa dibilang kuning? Karena emang catnya kuning atau gimana ya? Bukan, ini baru baru dibenerin sama warga sekitar. Dulu nggak seperti ini. Kok saya merinding ya? Bukan takut tapi merinding. Beda loh. Takut, hawa takut sama hawa merinding itu dua hal yang berbeda. Jadi Mak, assalamualaikum dulu, pamitan dulu ya. Saya nggak bisa deket karena memang jadi Pak, sini Pak. Jadi pemirsa, saya tadi sudah bersilaturahmi dan berbicara dengan beliau. Petunjuk beliau, siapapun yang lewat di sini harus klakson 3 kali. Jadi beliau hanya ingin dihargain dan dihormatin sebagai sesepuh wilayah sini. Jadi siapapun yang melintasi, mungkin dibikin tulisan nanti, klakson 3 kali. Jadi untuk antisipasi orang yang lewat sini biar tahu bahwa beliau ingin dihargai gitu. Karena kebanyakan orang yang di sini tidak menghargai beliau, katanya sih, saya juga nggak tahu ya. Jadi saya tadi silaturahmi berbicara dengan beliau. Jadi beliau hanya ingin dihargai, itu aja sih. Kenapa saya tadi juga berbicara kepada sesepuh di sini, kenapa lebih memakan korban? Karena kebanyakan orang yang lewat sini nggak ada sopan santunnya. Jadi main lewat kadang gitu. Ya namanya juga orang lewat, kita juga kan nggak tahu kan, entah dia punya masalah apa lagi apa, kita juga nggak tahu. Jadi beliau hanya berpesan klakson 3 kali. Jadi tin bahwa menunjukkan saya numpang lewat itu. Jadi sih sebenarnya beliau hanya ingin minta dihargain, dan beliau sebenarnya tidak usik, ibaratkan kayak beliau sedang jalan tiba-tiba ditabrak. Nah itulah yang beliau
merasa apa ya, kita aja kan sebagai manusia aja kalau kita lagi duduk orang nggak permisi kan songong, apalagi beliau itu udah sesepuh di sini gitu. Nah tadi juga saya bertanya kenapa dipanggil koneng-koneng ya? Iya, ya. Mbah Buyut Sirih Kuning. Ya, Sirih Kuning, karena beliau katanya suka dengan dunia berwarna emas. Gitu loh. Dan beliau tuh inginnya tuh kalau adat, katanya sih kalau adat kampung suka ngasih sesajen ya. Iya, betul. Nah itu. Iya, jadi jangan beliau hanya pesan jangan dimusnahkan, harus dibudidayakan kelestariannya gitu. Jadi biar juga masyarakat sekitar sini mendapat barokahnya gitu. Ya kita sih jangan percaya juga, tapi memang ini nyata dan ada gitu loh. Jadi kenapa jalanan ini sering memakan korban jiwa? Karena banyak orang yang tidak tahu beliau sedang duduk atau beliau sedang beliau suka duduk di sini melihat ke jalan seperti gini. Kadang beliau ada di sini. Nah, kenapa sering kejadian seperti yang diceritakan Bapak tadi? Beliau hanya minta dihargain dan dihormatin. Jadi kita kemanapun kita berada, dimanapun kita tempatnya, jangan lupa akhlak, sopan santun harus dipakai. Jadi itu Pak, jadi saya tadi sudah berkomunikasi dengan beliau bahwa beliau hanya minta dihargain dan mungkin bikin tempelan ya di sudut di sana agar yang lewat ke sini atau yang lewat ke sana bisa melihat klakson 3 kali. Tapi sih itu terserah mau dipakai atau enggak, intinya saya hanya sebagai penyalur ya, penyalur bahasa beliau yang ingin dihargain dan dihormatin saja. Karena beliau memang sesepuhnya wilayah sini. Iya, betul. Gitu. Beliau orangnya baik, orangnya tinggi, kurus. Kalau saya tertarik di sebelah tuh ada keranda. Jadi setiap ada yang mati, pasti keranda itu bunyi. Perhatiin. Jadi kalau ada yang meninggal di daerah sini, itu nanti kita lihat itu keranda pasti bunyi. Kucuk gitu. Memang dari apa namanya itu penuturan dari masyarakat memang sekitar. Memang kalau udah, tapi dulu kayaknya keranda ini nggak di sini, kayaknya tuh di sana. Dulu, di daerah sana? Iya, di sana tuh memang di tempat galangan pasir saya dulu tempatnya keranda. Saya juga kurang paham karena saya nempati daerah sana masih 2015 baru saya nempati daerah sana. Tapi sejak saya SMP memang sudah tahu kalau di situ memang tempatnya keranda. Saya kurang paham keranda yang dimaksud adalah keranda di sini, apa keranda yang di sebelah, di makam yang sebelah sana, saya juga kurang paham. Tapi memang penuturan dari masyarakat sini itu memang seperti itu. Kalau udah keranda itu udah berbunyi, berarti ada yang meninggal. Akan ada yang meninggal. Mau berpulang ke rahmatullah. Oh, itu. Jadi nanti akan Mak tunjukkan. Tadi Mak sudah berbicara mau diambil shooting ke wilayah makam beliau mengizinkan, dan saya juga berterima kasih sudah sama Bapak Ian sudah dipanggil untuk datang ke sini. Terima kasih Mi. Jadi saya jika ada kesalahan ataupun kekurangan tutur sapa saya mohon dimaafkan karena manusia sifatnya hanya salah, dosa dan lupa. Jadi guys, sekarang saya mau mempertanyakan kepada Bapak Ian di mana tempat kejadian yang sering kecelakaan. Oh, yang sering terjadi di sini, di sini. Coba kita lihat. Nah, di sebelah di mana sini. Pak Ian? Ini. Oh, jadi di sebelah sini. Ini. Nah, jadi setiap ini ada kecelakaan memang ini adalah di sini. Ini bukan kenapa memang asli
bekas tabrakannya emang di sini. Jadi guys, kenapa saya mau tahu tentang di mana sih yang sering kecelakaan? Tetap masih daerah jalan ini, tapi pusatnya langsung Iya, mesti di ke sini. Jadi dari ujung sana setek, ya kan? Tek, ya kan? Tek. Nah, ini saya baru ngeliat loh. Yang saya lihat, nah itu keranda. Malah saya takut yang di situ. Bener. Ini keranda yang lama. Oh, ini keranda. Ini keranda yang lama. Memang dari dulu udah begini. Tapi yang paling lama itu yang sebelah sini. Yang sebelah yang nggak ada tutupnya itu. Itu yang dari dulu. Tapi kalian tahu nggak, mudah-mudahan masuk ke kamera ya, saya ngeliat tadi ada sosok laki-laki yang berlumuran darah. Semana ya, saya mungkin ketinggian dikit sih, jadi matinya gentayangan. Serem juga. Jadi di sini apa otak ya? Pecah. Memang pecah. Terus darahnya ke sini. Takut gue kagak mau ngomong. Jadi dia dari tadi pada saat saya datang dari sana menuju ke sini, dia itu seorang laki-laki bujangan. Betul sekali. Bujangan, darahnya itu ke sini dan dia ini gentayangan. Ini kejadiannya 3 tahun yang lalu. Kalau yang ini memang asli bekas. Padahal bapak belum ngomong sama saya. Ya. Memang masih bujang, anak muda, sekitaran belum lulus SMA. Pakai helm ya? Pakai helm. Memang di sini. Ini adalah bekas tabrakannya emang ini. Jadi di belakang saya ini ada sosok lelaki yang memang berlumuran darah. Dia mengajak ngomong tapi saya nggak mau. Karena nanti kalau dia ngomong efeknya akan lama buat sayanya. Karena nanti saya harus ke rumah keluarganya untuk kasih tahu begini-begini. Sedangkan kalau kita mengasih tahu orang tuanya, pastikan hati orang tua akan sedih mengenang masa lalu, tragedi, kejadian atau kecelakaan di sini. Dan dia nggak mau kesorot lampu. Saya nggak mau. Jadi guys, ini saya asli tidak rekayasa, tidak bikin-bikinan. Bahwa juga saya juga sama Bapak Ian nggak baru ketemu di sini juga, dan saya juga Bapak Ian dari tadi nggak ada omongan apa-apa ke saya. Kita juga real ketemu di sini, dan apa yang saya lihat ternyata benar ya Pak ya. Betul. Jadi itulah, saya nggak mau, udahannya takut gue beneran. Darahnya itu loh bau amis. Jadi guys, udahannya. Ayo Kak. Makasih. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, bau kembang ya. Jadi yang saya sebut namanya di makam kali ya. Ada. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, keranda ini jika ada warga sekitar yang ingin pulang ke rahmatullah ya, dia akan bunyinya seperti ini. Tapi mungkin orang sekitar sini tidak akan mendengar, kecuali orang yang lewat. Orang yang lewat yang memang belum tidur. Yang belum tidur malam. Dan di belakang saya ini juga tepatnya ada makam-makam warga di sekitar sini. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kali ini, bahwa beliau buyut sewe kuning ya. Sewe kuning ini hanya minta dihargain. Jadi saya minta ke Bapak tolong dipasang bacaan klakson 3 kali. Yang kalau seandainya dia lupa klakson 3 kali, yang penting klakson. Tapi lebih baik kita di situ tulis klakson 3 kali. Jadi di sebelah sana, di ujung sana ada, di ujung sini ada.
Jadi orangnya sebenarnya beliau legowo, orangnya tuh murah hati. Beliau Serai Kuning ini orangnya murah hati, dia tuh mencintai kedamaian. Tapi berhubung beliau sudah sepuh, ingin dihargain, bahwa beliau ini saya ada loh. Ini saya nih yang punya wilayah. Kenapa kalian tidak menghargai saya yang ada di sini? Dan beliau juga pengen minta di bahasa kalau Jawa itu setiap tahun pasti ada sesajen ya di makam. Apa namanya ya itu? Kalau Madura apa namanya ya? Lasor. Ya itu. Ya, lasor. Jadi dia pengen minta seperti itu. Jadi guys, intinya emak berpesan kepada kalian netizen yang di luar sana, dimanapun kalian berada, kemanapun kalian bersinggah, jangan lupa tata krama, sopan santun, akhlak dipakai. Jangankan kita yang hidup, orang yang mati pun minta dihargai dan dihormati. Bukan berarti kita misi, tidak, tapi lebih ibaratkan kalau bahasa zaman dulu tuh numpang-numpang mau lewat jangan diganggu. Tapi karena sekarang sudah tahun 2022 ya kita assalamualaikum atau klakson. Zaman sekarang kan ada mobil atau motor bisa tin 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 karena takut beliau ada di jalan atau beliau lagi duduk. Jadi kita menghargai misi. Bahasa Madura kun kelenon ya. Itu sih. Jadi itu aja intinya. Oke, tepatnya malam ini kita sudah tadi berbincang-bincang oleh Bapak Ian. Jadi bagi kalian netizen yang di luar sana, jika memang ada tempat yang menurut kalian itu tempatnya mistis dan kalian ingin tahu jawabannya, kalian bisa komen di Sensasi Dunia Lain. Oke Pak, terima kasih atas malam ini saya sudah ditemanin Bapak. Jadi guys, ini adalah Bapak Ian yang komen di video emak yang tentang Sensasi Dunia Lain. Sekarang sudah terjawab Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Ini udah jauh-jauh dari Jakarta mau datang ke Madura, tepatnya di Kota Sampang. Oh ya. Jadi guys, mudah-mudahan seterusnya Umi bisa juga memenuhi permintaan atau request dari viewer karena memang hal ini juga tidak semua orang bisa betul menjabarkan karena ini memang berhubungan dengan dunia tak kasat mata. Jadi guys, tadi sudah dibahas oleh Bapak Ian. Jadi emak pamit undur diri karena kasihan Bapak Iannya sudah malam sekarang tepat jam 1:30. Mudah-mudahan bagi kalian yang ingin tahu tentang dunia mistis, kalau memang emak masih sanggup untuk datang ke lokasinya, emak akan datang. Mudah-mudahan emak diberi kesehatan, panjang umur biar sampai ke tempat yang kalian inginkan. Oke, saya Emak Kriwil undur diri. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.